Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik, karena pesan ini bukan datang untuk orang yang sedang bermain-main dengan hidupnya. Pesan ini datang untuk seseorang yang selama ini berjalan dengan dada penuh luka, tetapi masih menyimpan cahaya. Pesan ini datang untuk seseorang yang berkali-kali ingin menyerah, namun entah mengapa selalu ada kekuatan halus yang menariknya kembali untuk berdiri. Pesan ini datang untukmu, yang mungkin terlihat diam di mata manusia, tetapi namamu sedang disebut dalam bahasa takdir yang tidak semua orang mampu dengar. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak tenang. Bukan karena kamu berteriak lebih keras, bukan karena kamu memamerkan pencapaianmu, bukan karena kamu berusaha terlihat lebih hebat dari siapapun. Justru karena kamu mulai tidak mudah diguncang. Kamu mulai tidak lagi mengejar validasi. Kamu mulai tidak takut kehilangan orang-orang yang hanya datang untuk melemahkanmu. Kamu mulai berjalan dengan getaran yang berbeda. Dan saat seseorang mulai menyatu dengan arah jiwanya, dunia di sekitarnya tidak akan tetap sama. Mereka gelisah saat kamu muncul karena kehadiranmu membawa cermin. Tanpa kamu menyebut apapun, kepalsuan mulai terasa telanjang. Tanpa kamu menuding siapapun, energi yang tidak murni mulai merasa terancam. Tanpa kamu menjelaskan panjang lebar, orang-orang yang dulu meremehkanmu mulai bertanya-tanya, mengapa dia masih berdiri? Mengapa dia tidak hancur? Mengapa setelah semua tekanan itu, justru wajahnya semakin tenang? Dan disitulah rahasia besarnya, jiwa terpilih. Mereka tidak gelisah karena kamu menyerang mereka. Mereka gelisah karena mereka menyadari bahwa mereka tidak berhasil memadamkanmu. Bayangkan jika kamu melewatkan pesan ini. Bayangkan jika hari ini semesta sedang memberi tanda terakhir, tetapi kamu memilih pergi sebelum memahami mengapa hidupmu terasa begitu berat belakangan ini. Bayangkan jika kegelisahan mereka sebenarnya adalah bukti bahwa pintu batinmu sedang terbuka, bahwa derajat kesadaranmu sedang naik, bahwa sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam dirimu sedang bangun perlahan-lahan seperti matahari yang tidak bisa lagi dipaksa menjadi malam. Jangan anggap ini kebetulan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang tidak lagi dipanggil untuk menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ada fase ketika kesunyian menjadi ruang pelantikan. Ada fase ketika luka lama bukan lagi tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa jiwamu telah melewati api yang tidak membunuhmu, tetapi memurnikanmu. Dan ketika jiwa yang dimurnikan mulai muncul, mereka yang hidup dari kebisingan akan merasa terguncang. Maka sebelum pesan ini berlanjut lebih dalam, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima panggilan ini. Berlanggananlah agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena seringkali pesan yang kamu butuhkan tidak datang saat kamu merasa siap, tetapi saat jiwamu hampir kehilangan arah. Tulis komentar, "Aku tidak akan memadamkan cahayaku lagi." Bagikan video ini kepada seseorang yang diam-diam sedang bertahan, sebab mungkin pesan ini adalah jembatan kecil yang membuatnya tetap kuat hari ini. Sekarang dengarkan, jangan hanya mendengar dengan telinga, dengarkan dengan bagian terdalam dari dirimu. Karena setelah ini, kamu akan memahami mengapa mereka gelisah saat kamu muncul. Kamu akan mengerti mengapa beberapa orang berubah sikap ketika energimu mulai naik. Kamu akan tahu bahwa bukan semua penolakan adalah kerugian, bukan semua kehilangan adalah hukuman, dan bukan semua kesepian adalah kutukan. Kadang, kesepian adalah ruang rahasia tempat semesta membentuk seseorang yang kelak tidak bisa lagi dipermainkan oleh dunia. Bagian 1. Mereka gelisah, karena cahayamu mulai tidak bisa disembunyikan. Jiwa terpilih, ada cahaya yang tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa dibeli dengan harta, dan tidak bisa dipalsukan dengan penampilan. Cahaya itu lahir dari kedalaman jiwa yang telah melewati musim patah, malam panjang, pengkhianatan, penolakan, dan kehilangan, tetapi tetap memilih untuk tidak menjadi gelap. Cahaya seperti ini tidak selalu bersinar dengan cara yang ramai. Kadang ia tampak seperti ketenangan di wajah seseorang yang seharusnya sudah hancur. Kadang ia hadir dalam cara seseorang berbicara dengan lembut, padahal pernah disakiti dengan kasar. Kadang ia muncul dalam mata yang tidak lagi meminta belas kasihan, tetapi memancarkan keyakinan sunyi
bahwa hidupnya belum selesai. Mereka gelisah karena cahaya seperti itu tidak bisa dikendalikan. Orang yang hidup dari manipulasi selalu takut kepada jiwa yang sudah mulai sadar. Orang yang terbiasa membuatmu merasa kecil akan merasa kehilangan kekuasaan ketika kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Dulu mungkin satu kata kasar bisa membuatmu hancur seharian. Dulu mungkin satu tatapan merendahkan bisa membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Dulu mungkin kamu mudah meminta maaf, bahkan ketika bukan kamu yang bersalah, hanya karena kamu takut ditinggalkan. Tetapi kini ada sesuatu yang berubah. Kamu tidak lagi serapuh itu. Kamu tidak lagi semudah itu digiring kembali ke kandang ketakutan. Inilah yang membuat mereka tidak tenang. Mereka melihat dirimu yang baru, tetapi mereka masih membawa ingatan tentang dirimu yang lama. Mereka mengira kamu masih bisa dipancing, masih bisa dijatuhkan dengan sindiran, masih bisa dibuat bingung dengan permainan diam, masih bisa dikendalikan dengan rasa bersalah. Namun saat mereka mencoba cara lama, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak lagi runtuh. Kamu tidak lagi mengejar. Kamu tidak lagi menjelaskan dirimu sampai kehabisan napas. Kamu hanya diam, menatap hidupmu, lalu melanjutkan perjalanan. Ketenanganmu menjadi tanda bahwa cahayamu sudah naik ke permukaan. Dan ketika cahaya itu muncul, ia tidak perlu memohon izin kepada siapapun. Cahaya tidak bertanya kepada kegelapan apakah ia boleh bersinar. Cahaya hanya hadir, dan kehadirannya sendiri sudah cukup untuk mengubah ruangan. Begitu pula dirimu. Ada tempat-tempat yang sebelumnya terasa nyaman bagi kepalsuan, tetapi saat kamu masuk, suasananya berubah. Ada percakapan yang sebelumnya penuh racun, tetapi saat kamu hadir, orang-orang mulai menahan lidahnya. Ada niat buruk yang sebelumnya berjalan bebas, tetapi saat energimu muncul, ia kehilangan ruang untuk bersembunyi. Jangan salah paham, jiwa terpilih. Ini bukan tentang merasa lebih suci dari siapapun. Ini bukan tentang mengangkat diri di atas manusia lain. Justru semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin ia tahu bahwa semua manusia sedang bertumbuh dengan luka masing-masing. Tetapi cahaya yang matang memiliki satu sifat yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia tidak mau lagi berpura-pura gelap hanya agar orang lain merasa nyaman. Kamu pernah mengecilkan dirimu demi menjaga perasaan orang yang tidak pernah menjaga perasaanmu. Kamu pernah meredupkan impianmu agar tidak terlihat mengancam. Kamu pernah pura-pura tidak tahu kekuatanmu sendiri supaya orang lain tidak merasa kalah. Tetapi fase itu sedang ditutup. Mereka gelisah karena kamu mulai menerima dirimu. Dan penerimaan diri adalah bentuk kebebasan yang paling sulit dihancurkan. Ketika seseorang masih membenci dirinya, dunia bisa menjual banyak jebakan kepadanya. Dunia bisa membuatnya mengejar pujian, takut ditinggal, lapar pengakuan, dan rela menjadi apa saja demi diterima. Tetapi ketika seseorang mulai berdamai dengan dirinya, banyak rantai runtuh sekaligus. Ia tidak lagi menjual jiwanya demi tepuk tangan. Ia tidak lagi menukar kedamaiannya demi hubungan yang penuh racun. Ia tidak lagi menganggap dirinya kosong hanya karena beberapa orang tidak mampu melihat nilainya. Cahayamu membuat mereka gelisah karena ia mengingatkan mereka pada sesuatu yang mereka tinggalkan dalam dirinya sendiri. Ada orang yang marah melihatmu bangkit, bukan karena kebangkitanmu salah, tetapi karena kebangkitanmu membongkar alasan mereka untuk tetap tertidur. Ada orang yang tidak suka melihatmu berubah, bukan karena perubahanmu buruk, tetapi karena perubahanmu membuat mereka sadar bahwa mereka juga sebenarnya bisa berubah. Hanya saja mereka terlalu lama nyaman menyalahkan keadaan. Maka jangan heran jika semakin kamu pulih, semakin ada yang merasa terganggu. Pemulihanmu adalah kabar baik bagi jiwamu, tetapi menjadi peringatan bagi energi lama yang dulu memakan ketakutanmu. Mulai hari ini, jangan minta maaf karena cahayamu terlihat. Jangan minta maaf karena kamu tidak lagi mudah ditundukkan. Jangan minta maaf karena kehadiranmu membuat ruangan terasa berbeda. Kamu tidak lahir untuk selamanya menjadi bayangan di sudut kehidupan orang lain. Kamu tidak dibentuk oleh luka, hanya untuk kembali meminta izin kepada orang yang pernah meremehkanmu. Ada cahaya dalam dirimu yang sedang kembali kepada pemiliknya.
Dan saat cahaya itu pulang, kegelisahan mereka bukan lagi urusanmu. Tugasmu adalah menjaga agar cahaya itu tidak berubah menjadi kesombongan, tetapi tetap menjadi keteguhan. Tetap rendah hati, tetapi jangan kembali merendahkan diri. Tetap lembut, tetapi jangan kembali mudah dihancurkan. Bagian 2. Mereka tidak tenang. Karena ketenanganmu mengalahkan kebisingan mereka. Jiwa terpilih ada jenis kekuatan yang tidak berbunyi. Ia tidak meledak seperti petir, tidak berlari mencari panggung, tidak memaksa semua orang melihatnya. Kekuatan itu duduk diam di dalam dada seseorang yang sudah lelah, bertengkar dengan dunia, lalu memilih untuk tidak lagi kehilangan dirinya hanya karena orang lain tidak mampu mengendalikan suaranya. Kekuatan itu bernama ketenangan, dan ketenanganmu pada fase ini mulai menjadi sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Dulu mungkin mereka mengenalmu sebagai seseorang yang mudah terpancing. Mereka tahu tombol mana yang harus ditekan agar kamu marah. Mereka tahu kalimat apa yang harus dilempar agar kamu merasa bersalah. Mereka tahu kapan harus menghilang agar kamu panik, kapan harus muncul agar kamu berharap, kapan harus memuji agar kamu luluh, dan kapan harus merendahkan agar kamu kembali tunduk. Tetapi sekarang permainan itu mulai kehilangan daya. Kamu masih punya perasaan, tentu saja. Kamu masih bisa sedih, kecewa, dan terluka. Tetapi ada jarak suci yang mulai terbentuk antara rangsangan dari luar dan keputusan dari dalam. Kamu tidak lagi langsung menjadi api hanya karena seseorang membawa percikan. Inilah yang membuat mereka gelisah. Orang yang hidup dari kekacauan akan kehilangan arah ketika bertemu jiwa yang tidak lagi mudah dibuat kacau. Mereka melempar sindiran, kamu tidak membalas dengan racun. Mereka menciptakan drama, kamu tidak masuk ke panggungnya. Mereka mencoba menyeretmu ke percakapan rendah, kamu memilih menaikkan kesadaran. Mereka ingin melihatmu meledak agar bisa menyebutmu berlebihan, tetapi kamu memilih diam dengan martabat. Diam itu bukan kalah, diam itu bukan takut. Diam itu adalah gerbang ketika jiwamu berkata, aku tidak akan memberikan kendali hidupku kepada energi yang tidak layak memegangnya. Ketenanganmu bukan berarti tidak ada badai di dalam. Kadang justru orang paling tenang adalah orang yang sudah berkali-kali melawan badai tanpa penonton. Mereka tidak tahu malam-malam ketika kamu menahan air mata. Mereka tidak tahu berapa kali kamu duduk sendiri sambil bertanya, apa salahku sampai hidup terasa seberat ini? Mereka tidak tahu betapa seringnya kamu hampir menyerah, tetapi ada suara halus dari kedalaman batin yang berkata, bertahan sedikit lagi. Maka ketika hari ini kamu tampak tenang, itu bukan karena hidupmu selalu mudah. Itu karena kamu telah dilatih oleh kesulitan yang tidak mereka saksikan. Mereka tidak tenang karena ketenanganmu memutus suplai energi mereka. Ada orang yang hanya merasa berkuasa ketika berhasil membuatmu kehilangan keseimbangan. Mereka butuh reaksimu untuk merasa menang. Mereka butuh tangisanmu untuk merasa penting. Mereka butuh kepanikanmu untuk membuktikan bahwa mereka masih punya tempat istimewa dalam hidupmu. Tetapi ketika kamu tidak lagi memberi reaksi yang sama, mereka mulai gelisah. Mereka bertanya-tanya mengapa senjata lama tidak lagi tajam. Mereka mulai merasa bahwa pintu yang dulu selalu terbuka, kini dijaga oleh kesadaran baru. Jiwa terpilih, ketenangan adalah bahasa spiritual yang tinggi. Ia berkata kepada semesta bahwa kamu tidak lagi bergerak dari luka, tetapi dari kebijaksanaan. Ia berkata kepada takdir bahwa kamu siap menerima hal lebih besar, karena kamu tidak lagi menghancurkan dirimu setiap kali diuji. Ia berkata kepada masa lalu bahwa tempatnya sudah selesai, bahwa kenangannya boleh ada, tetapi tidak lagi memerintah. Ketenanganmu adalah tanda bahwa kamu mulai kembali ke pusat, bukan pusat perhatian, melainkan pusat kesadaran. Dari pusat itu, kamu bisa melihat mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan sementara. Jangan heran jika semakin kamu tenang, semakin ada yang mencoba menguji. Ketika seseorang mulai naik kelas batin, ujian tidak selalu langsung hilang. Kadang ujian datang untuk memastikan apakah kenaikan itu nyata. Apakah kamu masih mudah terpancing? Apakah kamu masih butuh pembenaran dari mereka yang tidak pernah benar-benar memahami perjalananmu? Apakah kamu masih mau menukar kedamaian demi memenangkan perdebatan kecil? Disinilah ketaatan batin diuji.
bukan ketaatan kepada rasa takut, tetapi ketaatan kepada arah jiwa yang lebih tinggi. Kamu diajak memilih menjadi benar di mata ego atau menjadi damai di hadapan kehidupan. Ketenanganmu mengalahkan kebisingan mereka karena kebisingan selalu membutuhkan lawan, sementara ketenangan tidak. Kebisingan harus terus membuktikan dirinya. Ketenangan cukup menjadi dirinya. Kebisingan takut sunyi karena di dalam sunyi, ia harus bertemu kekosongannya sendiri. Ketenangan mencintai sunyi karena di dalam sunyi ia mendengar arah yang lebih jernih. Maka ketika kamu memilih tenang, kamu sebenarnya sedang menarik dirimu keluar dari pasar emosi yang selama ini melelahkanmu. Mulai hari ini, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah karena kamu memilih damai. Jangan merasa harus menjelaskan setiap perubahanmu. Tidak semua orang harus tahu proses penyembuhanmu. Tidak semua orang layak diberi akses ke alasan terdalam dari keputusanmu. Kadang cukup berjalan dengan tenang dan biarkan hidupmu sendiri menjadi penjelasan. Mereka boleh gelisah, mereka boleh bertanya-tanya, mereka boleh mencoba membaca gerakmu. Tetapi kamu, jiwa terpilih, tetaplah berada di pusat. Jangan turun hanya karena seseorang berteriak dari tempat yang belum sembuh. Ketenanganmu bukan kelemahan. Ketenanganmu adalah singgasana baru dari jiwamu yang telah belajar memimpin dirinya sendiri. Bagian 3. Mereka gelisah karena kamu tidak lagi meminta izin untuk menjadi dirimu. Jiwa terpilih, ada hari ketika manusia akhirnya lelah menjadi versi yang disetujui orang lain. Ada hari ketika seseorang menatap cermin dan menyadari bahwa ia sudah terlalu lama hidup sebagai bayangan dari harapan orang-orang di sekitarnya. Ia tersenyum agar tidak dianggap sulit. Ia diam agar tidak dianggap sombong. Ia mengalah agar tidak ditinggalkan. Ia menunda mimpi agar tidak membuat orang lain merasa tertinggal. Ia mengecilkan suara hatinya sendiri demi mempertahankan tempat di meja yang sebenarnya tidak pernah menghormati jiwanya. Namun suatu hari, ada sesuatu yang retak. Bukan retak yang menghancurkan, melainkan retak yang membebaskan. Dari celah itu, cahaya asli mulai keluar. Mereka gelisah karena kamu mulai menjadi dirimu tanpa meminta izin. Ini adalah perubahan besar. Ketika seseorang masih bergantung pada persetujuan, ia mudah diarahkan. Cukup diberi pujian, ia mendekat. Cukup diberi penolakan, ia mundur. Cukup diberi ancaman kehilangan, ia menyerahkan batas dirinya. Tetapi ketika seseorang mulai sadar bahwa nilainya tidak bergantung pada siapa yang menerima dan siapa yang menolak, maka kendali itu runtuh. Mereka tidak lagi bisa memegangmu dengan tali rasa takut. Mereka tidak lagi bisa membuatmu memohon tempat di hati yang sempit. Mereka tidak lagi bisa membuatmu merasa bahwa hidupmu hanya berarti jika mereka mengangguk. Menjadi dirimu sendiri bukan berarti keras kepala tanpa arah. Menjadi dirimu sendiri berarti setia kepada suara batin yang paling jernih. Ada perbedaan besar antara ego yang ingin menang dan jiwa yang ingin pulang. Ego berkata, buktikan kepada mereka. Jiwa berkata, jadilah utuh meski mereka tidak melihat. Ego ingin tepuk tangan. Jiwa ingin kebenaran. Ego lelah mengejar posisi. Jiwa tenang saat berada di jalur yang tepat. Dan sekarang, kamu sedang belajar mendengarkan jiwa lebih sering daripada ego. Itulah sebabnya getaranmu berubah. Itulah sebabnya pilihanmu tidak lagi mudah ditebak oleh mereka yang hanya mengenal luka lamamu. Mereka gelisah karena selama ini mungkin mereka diuntungkan oleh dirimu yang belum mengenal batas. Saat kamu selalu berkata iya, mereka nyaman. Saat kamu selalu hadir meski tidak dihargai, mereka merasa aman. Saat kamu selalu memberi kesempatan baru kepada orang yang tidak pernah berubah, mereka merasa punya hak untuk terus mengulang kesalahan. Tetapi saat kamu mulai berkata cukup, seluruh dinamika berubah. Saat kamu mulai memilih dirimu tanpa membenci siapapun, mereka kehilangan akses lama. Saat kamu mulai menetapkan batas dengan lembut tetapi tegas, mereka menyebutmu berubah, padahal sebenarnya kamu sedang kembali. Jangan takut disebut berubah, jiwa terpilih. Yang tidak berubah hanyalah benda mati. Jiwa yang hidup pasti bertumbuh. Kesadaran yang bangun pasti meninggalkan bentuk lamanya.
Ada orang yang menyukai versimu yang terluka karena versi itu mudah diatur. Ada orang yang rindu kepada dirimu yang dulu bukan karena mereka mencintaimu, tetapi karena dulu kamu lebih mudah dikendalikan. Maka jangan heran jika ketika kamu pulih, beberapa orang menyebut pemulihanmu sebagai kesombongan. Mereka tidak sedang membaca kebenaranmu. Mereka sedang merindukan kenyamanan mereka sendiri. Ada sesuatu yang sangat sakral ketika seseorang berhenti meminta izin untuk bernapas sebagai dirinya. Semesta seperti membuka ruang. Jalan yang dulu terasa berat mulai memperlihatkan tanda. Orang-orang yang sejalan mulai mendekat. Hubungan yang tidak murni mulai menjauh. Kesempatan yang selaras mulai datang bukan karena kamu mengejarnya dengan panik, tetapi karena kamu tidak lagi berjalan memakai wajah palsu. Kesesuaian batin menarik kesesuaian hidup. Ketika kamu berhenti memalsukan diri, hidup juga berhenti mengirimkan keadaan yang memaksamu memalsukan jiwa. Namun ingat, menjadi dirimu bukan alasan untuk menyakiti. Menjadi dirimu bukan berarti menolak nasihat, mengabaikan kebijaksanaan, atau berjalan tanpa kerendahan hati. Menjadi dirimu berarti tidak lagi mengkhianati suara terdalam hanya demi diterima oleh ruangan yang salah. Kamu tetap bisa belajar. Kamu tetap bisa mendengar, kamu tetap bisa mengakui kesalahan, tetapi kamu tidak lagi membiarkan orang lain menulis seluruh naskah hidupmu. Kamu tidak lagi menyerahkan pena takdirmu kepada tangan yang hanya tahu mencoret, bukan membangun. Mereka gelisah karena kamu mulai memegang pena itu kembali. Mereka melihat cara berjalanmu berubah, bukan sombong tetapi tegak, bukan dingin tetapi sadar. Bukan menjauh karena benci, tetapi mundur karena menghormati kedamaianmu sendiri. Ada keagungan halus dalam seseorang yang tidak lagi meminta maaf karena memiliki arah. Ada kekuatan besar dalam seseorang yang berkata, "Aku menghargaimu, tetapi aku tidak akan meninggalkan diriku demi membuatmu nyaman." Kalimat semacam itu mungkin tidak selalu diucapkan, tetapi terpancar dari energi. Mulai sekarang, jangan biarkan hidupmu menjadi hasil rapat dari ketakutan orang lain. Jangan biarkan jiwamu menunggu tanda tangan manusia untuk menjalankan panggilan yang sudah lama bergetar di dalam dada. Jika kamu merasa ada sesuatu yang memanggilmu untuk naik, dengarkan. Jika ada kebiasaan lama yang harus ditinggalkan, lepaskan. Jika ada lingkungan yang membuatmu terus lupa nilai dirimu, beranilah melangkah. Mereka boleh gelisah karena kamu tidak lagi bisa dibentuk sesuka mereka. Tetapi kegelisahan mereka bukan tanda kamu salah jalan. Kadang itu tanda bahwa kamu akhirnya keluar dari kandang yang terlalu lama disebut rumah. Bagian 4, mereka tidak tenang. Karena lukamu berubah menjadi otoritas batin. Jiwa terpilih, tidak semua orang mengerti jenis kekuatan yang lahir dari luka. Banyak yang mengira luka hanya melemahkan. Banyak yang melihat masa lalu seseorang lalu menganggap ia akan selamanya rapuh. Mereka lupa bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak hanya bertahan dari luka, tetapi belajar membaca bahasa api. Mereka pernah terbakar, tetapi tidak menjadi abu. Mereka pernah ditinggalkan, tetapi tidak kehilangan kemampuan mencintai hidup. Mereka pernah direndahkan, tetapi tidak membangun istana dari kebencian. Mereka pernah hampir menyerah, tetapi tetap memilih berjalan, meski langkahnya kecil dan napasnya berat. Lukamu tidak sia-sia. Setiap malam yang membuatmu menangis sendirian telah mengajarimu sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh tepuk tangan. Setiap penolakan telah memisahkanmu dari jalan yang bukan milikmu. Setiap pengkhianatan telah melatih mata batinmu untuk membedakan mana kedekatan yang tulus dan mana kedekatan yang hanya memakai topeng. Setiap kehilangan telah mengosongkan tanganmu dari sesuatu yang kamu kira harus dipertahankan, agar kelak kamu mampu menerima sesuatu yang lebih selaras. Maka jangan benci perjalananmu. Ada bagian dari dirimu yang tidak akan sekuat ini jika hidup selalu lembut kepadamu. Mereka tidak tenang karena luka yang mereka kira akan menjadi penjara, justru berubah menjadi otoritas batin. Otoritas batin bukan kekuasaan untuk menguasai orang lain. Otoritas batin adalah kemampuan untuk memimpin dirimu sendiri setelah sekian lama ditarik oleh rasa takut, rasa bersalah, dan luka lama.
Otoritas batin membuatmu tidak mudah percaya pada suara yang ingin mengecilkanmu. Otoritas batin membuatmu bisa berkata, "Aku pernah melewati yang lebih gelap dari ini, maka aku tidak akan runtuh hanya karena satu badai lewat." Otoritas batin adalah mahkota yang tidak terlihat, tetapi terasa oleh siapapun yang cukup peka. Saat lukamu berubah menjadi hikmah, mereka kehilangan narasi lama tentang dirimu. Mereka mungkin dulu merasa aman melihatmu rapuh. Mereka mungkin mengira masa lalumu akan terus menjadi pintu masuk untuk melemahkanmu. Mereka mungkin berpikir jika mereka mengingatkanmu pada kesalahan lama, kamu akan kembali menunduk. Tetapi sekarang, ketika mereka mencoba membuka luka itu, mereka menemukan bahwa tempat itu sudah menjadi altar kesadaran. Kamu tidak lagi malu pada bekas luka, karena bekas luka itu menjadi bukti bahwa kamu pernah menang atas sesuatu yang hampir menghentikanmu. Jiwa terpilih, ini adalah perubahan yang sangat besar. Orang yang belum berdamai dengan lukanya mudah dipancing dengan masa lalu, tetapi orang yang telah mengubah lukanya menjadi kebijaksanaan tidak mudah lagi disandera. Masa lalu tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi penguasa. Ia menjadi guru, ia menjadi peta. Ia menjadi pengingat bahwa kamu tidak boleh kembali menempatkan dirimu di ruangan yang dulu membuat jiwamu sesak. Ia menjadi alarm lembut ketika pola lama mencoba masuk lagi dengan wajah baru. Ia menjadi mata batin yang berkata, "Aku sudah mengenali bentuk energi seperti ini. Aku tidak akan mengulang pelajaran yang sama." Mereka gelisah karena kamu mulai melihat dengan jelas. Dan kejelasan adalah ancaman bagi semua yang hidup dari kabut. Ketika kamu belum jelas, orang bisa membuatmu bingung. Mereka bisa membolak-balik cerita. Mereka bisa menyalahkanmu atas luka yang mereka buat. Mereka bisa membuatmu ragu pada intuisi sendiri. Tetapi ketika jiwamu mulai jernih, kamu tidak lagi mudah diperdaya oleh kata-kata indah yang tidak selaras dengan tindakan. Kamu mulai menilai energi, bukan hanya ucapan. Kamu mulai melihat pola, bukan hanya permintaan maaf. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang datang membawa senyum, membawa niat baik. Otoritas batinmu juga membuatmu tidak lagi haus balas dendam. Ini penting, karena jiwa yang benar-benar naik tidak sibuk menghancurkan orang yang pernah menyakitinya. Ia terlalu fokus membangun hidup yang lebih selaras. Ia tahu bahwa membalas dengan racun hanya membuatnya tetap terhubung dengan luka lama. Maka ia memilih menang dengan cara yang lebih tinggi. Ia sembuh, ia tumbuh, ia menjadi lebih bijak, ia membiarkan hidup menunjukkan apa yang tidak perlu ia teriakkan. Kemenangan seperti ini sunyi, tetapi dalam. Tidak semua orang melihat prosesnya, tetapi banyak yang akan merasakan hasilnya. Jangan remehkan dirimu hanya karena kamu pernah terluka. Luka bukan tanda bahwa kamu rusak. Luka bisa menjadi pintu masuk cahaya jika kamu tidak terus tinggal di dalam gelapnya. Ada orang yang setelah disakiti menjadi pahit, tetapi kamu dipanggil untuk menjadi dalam. Ada orang yang setelah dikhianati menjadi dingin, tetapi kamu dipanggil untuk menjadi bijak. Ada orang yang setelah ditinggalkan menjadi takut mencintai hidup, tetapi kamu dipanggil untuk memahami bahwa kehilangan tertentu adalah cara semesta mengosongkan tempat bagi yang lebih murni. Mulai hari ini, lihat bekas lukamu dengan cara baru. Jangan katakan, "Aku hancur karena ini." Katakan, "Aku dibentuk melalui ini." Jangan katakan, "Mereka berhasil merusakku." Katakan, "Mereka tidak sadar bahwa tekanan itu justru membangunkan kekuatan yang tertidur." Karena itulah yang sebenarnya terjadi, jiwa terpilih. Ada sesuatu dalam dirimu yang kini membawa otoritas. Bukan otoritas palsu yang butuh pengakuan, tetapi otoritas sunyi yang lahir dari pengalaman. Dan saat otoritas itu terpancar, mereka yang dulu merasa berkuasa atas kelemahanmu akan mulai gelisah. Mereka menyadari bahwa pintu lama sudah terkunci, dan penjaganya adalah dirimu yang telah pulih. Bagian 5. Mereka gelisah, karena kehadiranmu membongkar kepalsuan tanpa perlu menghakimi. Jiwa terpilih, ada orang yang kehadirannya seperti lampu di ruangan tertutup. Ia tidak harus berteriak bahwa ada debu di meja, tetapi debu itu terlihat ketika cahaya masuk. Ia tidak harus menuduh dinding itu retak, tetapi retaknya tampak ketika ruangan tidak lagi gelap.
Begitulah kehadiranmu pada fase ini. Kamu tidak selalu datang dengan kata-kata keras. Kamu tidak selalu membongkar dengan suara tinggi. Kadang kamu hanya hadir, dan sesuatu dalam ruangan berubah. Energi yang palsu menjadi gelisah. Percakapan yang tidak jujur kehilangan kelancaran. Orang-orang yang menyembunyikan niat mulai merasa seperti dibaca, meskipun kamu tidak mengatakan apapun. Mereka gelisah karena kehadiranmu membawa frekuensi kejujuran. Bukan kejujuran yang kasar, bukan kejujuran yang mempermalukan, tetapi kejujuran yang membuat topeng terasa berat dipakai terlalu lama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang ketika masuk ke dalam suatu lingkungan, tanpa sadar memaksa energi di sekitarnya memilih, menjadi lebih murni atau menjauh. Kamu mungkin pernah bertanya mengapa beberapa orang tiba-tiba berubah dingin kepadamu tanpa alasan jelas. Mengapa ada yang tidak nyaman saat kamu mulai diam? Mengapa ada yang seperti terganggu melihatmu tenang? Jawabannya bukan selalu karena kamu melakukan kesalahan. Kadang, energimu mulai memantulkan sesuatu yang mereka belum siap lihat dalam dirinya sendiri. Kehadiranmu membongkar kepalsuan karena kamu sudah terlalu lama dilatih untuk mengenali getaran yang tidak sejalan. Orang yang pernah banyak dikecewakan sering memiliki radar batin yang tajam. Bukan karena curiga kepada semua orang, tetapi karena pengalaman mengajarinya untuk tidak lagi tertipu oleh permukaan. Kamu mulai bisa merasakan perbedaan antara kebaikan yang tulus dan kebaikan yang punya maksud tersembunyi. Kamu mulai bisa merasakan ketika seseorang berkata mendukung, tetapi energinya ingin melihatmu gagal. Kamu mulai bisa merasakan ketika sebuah senyuman tidak membawa kehangatan, melainkan pengawasan. Dan kemampuan membaca seperti ini tidak membuatmu lebih tinggi, tetapi membuatmu lebih terlindungi. Namun pesan ini harus dipahami dengan kedewasaan. Jangan gunakan kepekaanmu untuk merasa paling benar. Jangan jadikan intuisi sebagai alasan untuk menuduh tanpa kebijaksanaan. Jiwa yang matang tidak cepat menghakimi. Ia mengamati, ia menunggu, ia membaca pola, ia tidak langsung menyalakan api hanya karena mencium asap. Ia tetap lembut, tetapi tidak bodoh. Ia tetap terbuka, tetapi tidak sembarangan memberikan akses. Ia tetap berbaik sangka, tetapi tidak lagi menutup mata terhadap tanda yang berulang. Inilah keseimbangan spiritual yang tinggi. Hati tetap bersih, tetapi batas tetap jelas. Mereka tidak tenang karena kamu tidak lagi mudah dibodohi oleh penampilan. Dulu mungkin kata-kata manis cukup membuatmu percaya. Dulu mungkin permintaan maaf tanpa perubahan cukup membuatmu kembali membuka pintu. Dulu mungkin kamu takut terlihat jahat jika menjaga jarak. Tetapi sekarang kamu mengerti bahwa menjaga jarak dari energi yang tidak sehat bukan kejahatan, melainkan bentuk penghormatan kepada hidup yang sedang kamu bangun. Kamu tidak harus membenci seseorang untuk tidak lagi memberinya akses. Kamu tidak harus memusuhi seseorang untuk memilih damai. Kamu tidak harus menjelaskan semua alasan untuk melindungi ruang batinmu. Kehadiranmu juga membongkar kepalsuan dalam bentuk yang lebih halus. Ada orang yang hanya mendekat ketika kamu lemah, karena kelemahanmu membuat mereka merasa lebih tinggi. Tetapi ketika kamu mulai kuat, mereka tidak lagi tahu cara mencintaimu. Ada orang yang memuji kesederhanaanmu saat kamu belum menonjol, tetapi gelisah saat hidup mulai mengangkatmu. Ada orang yang berkata ingin melihatmu bahagia, tetapi wajahnya berubah saat kebahagiaan itu benar-benar datang. Kehadiranmu yang semakin utuh membuat semua itu terlihat. Bukan supaya kamu menjadi pahit, tetapi supaya kamu menjadi sadar. Jiwa terpilih, jangan takut kehilangan orang yang hanya bisa tinggal di hidupmu selama kamu masih kecil. Jangan takut jika beberapa hubungan berubah ketika kamu mulai naik. Kadang semesta tidak mengambil mereka darimu karena kamu dihukum, tetapi karena energi baru membutuhkan ruang baru. Tidak semua yang pernah berjalan bersamamu akan sanggup memasuki musim berikutnya. Ada yang hanya ditakdirkan hadir sebagai pelajaran, ada yang hanya menjadi cermin sementara, ada yang hanya menjadi jembatan menuju kesadaran. Jangan paksa semua orang ikut ke tempat yang bahkan mereka tidak ingin tuju. Mereka gelisah karena semakin kamu selaras, semakin kepalsuan kehilangan tempat untuk bersembunyi. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk membalas.
Jadikan itu alasan untuk semakin bersih, semakin tinggi cahaya, semakin besar tanggung jawabnya. Jangan gunakan kemampuanmu membaca keadaan untuk merendahkan orang lain. Gunakan untuk menjaga jalanmu tetap murni. Gunakan untuk memilih lingkungan yang sehat. Gunakan untuk menolak drama yang tidak perlu. Gunakan untuk membangun hidup yang tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan untuk membuktikan, tetapi oleh kesetiaan kepada panggilan batin. Mulai sekarang, hadir saja dengan utuh. Tidak perlu terlalu banyak membela diri di depan orang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Tidak perlu sibuk membuka topeng orang lain. Biarkan waktu bekerja. Biarkan pola berbicara. Biarkan kehidupan menunjukkan mana yang tulus dan mana yang hanya sementara. Kamu hanya perlu tetap menjaga kualitas jiwamu. Karena saat kamu benar-benar hadir sebagai dirimu yang sadar, yang palsu akan gelisah, yang tulus akan mendekat, dan yang sejalan akan mengenalimu tanpa banyak penjelasan. Bagian 6. Mereka tidak tenang. Karena waktu ilahi mulai memihak perjalananmu. Jiwa terpilih, ada musim ketika semua tampak lambat. Doa batin terasa menggantung. Usaha terasa belum terlihat hasilnya. Orang lain tampak lebih cepat maju, sementara kamu seperti berjalan di jalan yang berkabut. Dalam musim seperti itu, mudah sekali merasa tertinggal. Mudah sekali bertanya apakah semesta lupa. Mudah sekali melihat pencapaian orang lain, lalu mengira hidupmu sedang gagal. Tetapi dengarkan ini, tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Tidak semua penundaan adalah hukuman. Ada hal-hal tertentu yang ditahan bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena kamu sedang disiapkan agar mampu memikulnya tanpa kehilangan dirimu. Mereka tidak tenang karena waktu mulai berubah untukmu. Bukan waktu di jam dinding, melainkan waktu takdir. Ada fase ketika pintu yang dulu tertutup mulai mengeluarkan suara halus. Ada pertemuan yang mulai disusun tanpa kamu sadari. Ada kesempatan yang mulai bergerak dari jauh. Ada orang-orang tertentu yang mulai mendengar namamu, melihat kualitasmu, atau merasakan sesuatu dari kehadiranmu. Kamu mungkin belum melihat semuanya secara nyata, tetapi batinmu tahu ada pergeseran. Seperti udara sebelum hujan besar, ada aroma perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mereka gelisah karena selama ini mereka mungkin nyaman melihatmu menunggu. Mereka mengira penundaan adalah tanda kegagalanmu. Mereka mengira jika hidupmu belum meledak dalam hasil besar, berarti kamu tidak sedang dibentuk. Mereka salah. Ada benih yang memang harus lama berada di bawah tanah, bukan karena mati, tetapi karena akarnya sedang belajar mencengkeram kedalaman. Jika benih terlalu cepat dipaksa muncul tanpa akar, ia mudah tumbang oleh angin pertama. Begitu pula dirimu. Semesta tidak hanya menyiapkan hasil, semesta menyiapkan kapasitas. Semesta tidak hanya ingin kamu menerima sesuatu, semesta ingin kamu menjadi seseorang yang tidak hancur ketika sesuatu itu datang. Waktu ilahi bekerja dengan cara yang sering tidak disukai oleh ego. Ego ingin cepat, jiwa ingin tepat, ego ingin terlihat berhasil, jiwa ingin benar-benar siap. Ego ingin membuktikan kepada semua orang, jiwa ingin selaras dengan panggilan. Maka saat perjalananmu terasa lambat, bukan berarti kamu ditinggalkan. Bisa jadi kamu sedang dipindahkan dari jalan pembuktian menuju jalan penyelarasan. Dan ketika penyelarasan itu matang, hal-hal yang sebelumnya terasa jauh dapat mendekat dengan cara yang mengejutkan. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu sudah berada pada getaran yang tepat untuk menerimanya. Mereka tidak tenang karena mereka mulai melihat tanda-tanda bahwa masa menunggumu tidak sia-sia. Mungkin cara bicaramu berubah. Mungkin caramu mengambil keputusan lebih tegas. Mungkin wajahmu mulai memancarkan ketenangan yang tidak cocok dengan semua tekanan yang pernah kamu alami. Mungkin kesempatan kecil mulai datang satu persatu. Mungkin orang yang dulu mengabaikanmu mulai memperhatikan dari jauh. Mungkin pintu yang dulu selalu tertutup mulai terbuka sedikit. Dan meski belum semuanya besar, energi perubahan itu sudah cukup membuat mereka gelisah. Karena mereka tahu, seseorang yang sudah melewati malam panjang dengan setia akan sangat sulit dihentikan ketika fajar datang. Jiwa terpilih, jangan terburu-buru membenci masa tunggu. Masa tunggu adalah ruang pemurnian.
Di sana kamu belajar membedakan antara keinginan yang lahir dari luka dan panggilan yang lahir dari jiwa. Di sana kamu belajar sabar tanpa menjadi pasif. Di sana kamu belajar bergerak tanpa panik. Di sana kamu belajar bahwa tidak semua pintu harus didobrak. Sebagian pintu akan terbuka ketika waktumu tiba. Tetapi waktu itu tidak datang kepada orang yang hanya duduk meratapi nasib. Waktu itu menyambut orang yang tetap menjaga api kecilnya meski angin berkali-kali datang. Ada sesuatu yang besar tentang ketaatan dalam perjalananmu. Ketaatan di sini bukan tunduk kepada rasa takut, bukan menyerah kepada pendapat manusia, tetapi setia kepada arah batin yang jernih meski belum ada tepuk tangan. Kamu tetap memperbaiki diri saat belum dipuji. Kamu tetap bekerja saat belum dilihat. Kamu tetap menjaga hati saat belum menerima hasil. Kamu tetap memilih jalan yang lebih tinggi, meski jalan rendah terlihat lebih cepat. Ketaatan seperti ini tidak selalu terlihat dramatis, tetapi di ruang takdir ia dicatat sebagai bukti kesiapan. Mereka gelisah karena waktu yang dulu tampak menahanmu, kini mulai memutar kunci. Apa yang pernah tertunda bisa datang dengan bentuk yang lebih matang. Apa yang pernah hilang bisa diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai. Apa yang pernah membuatmu menangis bisa menjadi bahan cerita yang kelak menguatkan banyak orang. Inilah warisan yang sedang dibangun dalam diam. Bukan hanya keberhasilan untuk dirimu, tetapi jejak batin yang membuat orang lain percaya bahwa mereka juga bisa melewati gelapnya sendiri. Mulai hari ini, berhenti berkata bahwa kamu terlambat. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang disusun. Kamu sedang dipersiapkan. Kamu sedang dipindahkan dari waktu manusia ke waktu yang lebih dalam. Jangan iri pada pohon yang berbunga lebih cepat jika akarmu sedang menjadi lebih kuat. Jangan panik melihat orang lain berlari jika jalanmu memang dirancang untuk membawa beban makna yang lebih besar. Ketika waktumu terbuka, mereka akan mengerti mengapa kamu tidak hancur di musim tunggu. Dan saat itu terjadi, kegelisahan mereka bukan lagi karena mereka meragukanmu, tetapi karena mereka sadar bahwa diam-diam hidup telah memihak pertumbuhanmu. Bagian 7. Mereka gelisah karena kemenanganmu tidak lagi membutuhkan kekalahan mereka. Jiwa terpilih ada kemenangan yang masih rendah, yaitu kemenangan yang hanya merasa lengkap jika orang lain jatuh. Ada keberhasilan yang masih bercampur luka, yaitu keberhasilan yang terus mencari wajah-wajah tertentu untuk dibuktikan. Ada kebangkitan yang masih membawa rantai, yaitu kebangkitan yang secara luar tampak naik, tetapi secara batin masih dikendalikan oleh orang-orang yang pernah menyakiti. Namun kamu sedang dipanggil menuju kemenangan yang lebih tinggi. Kemenangan yang tidak perlu menghancurkan siapapun. Kemenangan yang tidak perlu berteriak. Kemenangan yang tidak perlu menjadikan kebencian sebagai bahan bakar. Kemenangan yang lahir dari jiwa yang akhirnya bebas. Mereka gelisah karena kamu tidak lagi bermain di pola lama. Mereka mungkin berharap kamu membalas dengan cara yang sama. Mereka mungkin menunggu kamu terpancing agar bisa berkata, "Lihat, dia tidak sebaik itu." Mereka mungkin ingin melihatmu penuh dendam, agar cahaya yang mulai muncul dalam dirimu terlihat kotor. Tetapi kamu memilih jalan lain. Kamu tidak menyangkal rasa sakitmu. Kamu tidak berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Tetapi kamu juga tidak menyerahkan masa depanmu kepada luka lama. Kamu memilih naik, bukan membalas. Kamu memilih pulih, bukan memelihara racun. Kamu memilih menang dengan tetap menjaga martabat batinmu. Ini adalah bentuk otoritas spiritual yang besar. Tidak semua orang mampu melakukannya. Mudah untuk membenci orang yang menyakitimu. Mudah untuk mendoakan kejatuhan orang yang meremehkanmu. Mudah untuk ingin melihat mereka menyesal, menangis, atau kehilangan. Tetapi jiwa yang lebih tinggi memahami bahwa dendam adalah tali halus yang mengikatmu pada masa lalu. Selama kamu masih ingin mereka hancur, sebagian dirimu masih tinggal di tempat mereka melukaimu. Maka kemenangan sejati bukan ketika mereka jatuh, tetapi ketika kamu bebas dari kebutuhan untuk melihat mereka jatuh. Mereka tidak tenang karena kebebasan seperti ini tidak bisa dipermainkan. Orang yang sudah bebas dari dendam tidak mudah dikendalikan oleh provokasi. Orang yang sudah bebas dari kebutuhan pembuktian tidak mudah dibeli oleh pujian. Orang yang sudah bebas dari rasa takut kehilangan
tidak mudah ditahan oleh ancaman. Mereka melihatmu semakin sulit diprediksi karena kamu tidak lagi bergerak dari luka. Kamu bergerak dari kesadaran. Kamu tidak lagi membangun hidup untuk membuat orang lain menyesal. Kamu membangun hidup karena jiwamu layak hidup dalam keluasan. Kemenanganmu tidak membutuhkan kekalahan mereka karena kamu mulai memahami bahwa hidup bukan panggung sempit. Kelimpahan bukan hanya milik satu orang. Cahaya bukan benda yang berkurang ketika dibagikan. Ruang untuk bertumbuh tidak habis hanya karena orang lain juga bertumbuh. Maka kamu tidak perlu meniru energi mereka yang dulu bersaing denganmu secara tidak sehat. Kamu tidak perlu menjadi seperti mereka untuk membuktikan bahwa kamu kuat. Justru kekuatanmu terletak pada kemampuan untuk tidak berubah menjadi apa yang pernah melukaimu. Jiwa terpilih, inilah titik yang sangat penting. Jangan sampai kebangkitanmu ternoda oleh kesombongan baru. Jangan sampai setelah lama direndahkan, kamu justru menjadi orang yang merendahkan. Jangan sampai setelah lama tidak didengar, kamu menggunakan suaramu untuk mempermalukan. Jangan sampai setelah lama tidak dihargai, kamu memakai keberhasilan untuk menginjak. Semesta tidak mengangkatmu agar kamu mengulang pola yang pernah menyakitimu. Semesta mengangkatmu agar kamu memutus rantai itu, agar melalui hidupmu, generasi batin yang baru bisa lahir. Lebih sadar, lebih lembut, lebih kuat, lebih bersih. Mereka gelisah karena mereka mulai menyadari bahwa kamu bukan hanya akan bangkit, tetapi akan bangkit dengan cara yang tidak bisa mereka cemari. Ini yang membuat kemenanganmu terasa berbeda. Kalau kamu membalas dengan kebencian, mereka bisa berkata bahwa kamu sama saja. Kalau kamu menyerang dengan racun, mereka bisa menunjukkan luka yang kamu buat. Tetapi ketika kamu memilih berwibawa, ketika kamu tetap berjalan, ketika kamu membangun hidupmu tanpa sibuk menjatuhkan mereka, maka tidak ada banyak yang bisa mereka pegang. Kemenanganmu menjadi terlalu bersih untuk difitnah dengan mudah. Namun bukan berarti kamu harus membiarkan semua orang kembali masuk. Memaafkan tidak selalu berarti membuka pintu yang sama. Berdamai tidak selalu berarti memberi akses baru. Menang tanpa membenci bukan berarti hidup tanpa batas. Kamu boleh menjaga jarak. Kamu boleh memilih lingkungan. Kamu boleh menutup bab lama. Kamu boleh tidak kembali ke tempat yang dulu membuatmu kehilangan diri. Kedewasaan spiritual tidak meminta kamu menjadi tempat sampah bagi perilaku orang lain. Kedewasaan spiritual mengajarkanmu untuk menjaga hati tanpa mengorbankan harga diri. Kemenanganmu akan menjadi warisan, bukan hanya untukmu, tetapi untuk siapapun yang diam-diam melihat perjalananmu. Ada orang yang akan belajar dari caramu bertahan. Ada yang akan terinspirasi dari caramu tidak membalas. Ada yang akan menangis karena melihat bahwa seseorang bisa terluka begitu dalam, namun tetap menjadi terang. Ada yang akan menemukan keberanian karena kamu berani menjadi utuh setelah sekian lama dipatahkan. Inilah legacy, jejak makna yang melampaui pencapaian luar. Kamu bukan hanya sedang mengejar hasil, kamu sedang menjadi pesan hidup. Mulai sekarang, berjalanlah dengan kemenangan yang bersih. Jangan membawa dendam sebagai mahkota. Jangan membawa kepahitan sebagai identitas. Jangan biarkan orang yang pernah menyakitimu menjadi pusat dari masa depanmu. Ambil pelajarannya, lepaskan racunnya, lanjutkan perjalanan. Mereka boleh gelisah karena kamu muncul. Mereka boleh tidak tenang karena kamu semakin kuat. Tetapi kamu tidak perlu menjadikan kegelisahan mereka sebagai tujuan. Tujuanmu lebih besar dari itu. Tujuanmu adalah menjadi dirimu yang paling sadar, paling selaras, paling berani, dan paling setia kepada cahaya yang dipercayakan kepadamu. Penutup yang sangat emosional dan membekas. Jiwa terpilih, sekarang kamu tahu. Mereka gelisah saat kamu muncul bukan karena kamu harus takut. Mereka gelisah karena ada sesuatu dalam dirimu yang mulai kembali kepada kekuatannya. Ada cahaya yang tidak lagi mau dikubur. Ada ketenangan yang tidak lagi bisa dipancing. Ada batas yang tidak lagi bisa ditembus oleh manipulasi lama. Ada luka yang telah berubah menjadi hikmah. Ada kehadiran yang membongkar kepalsuan tanpa perlu menghakimi. Ada waktu takdir yang mulai memutar kunci. Dan ada kemenangan yang tidak lagi membutuhkan kebencian untuk berdiri. Ingat ini dalam-dalam.
Kamu tidak wajib membuat semua orang nyaman dengan pertumbuhanmu. Kamu tidak wajib menjelaskan setiap perubahanmu kepada mereka yang hanya ingin menemukan celah untuk meragukanmu. Kamu tidak wajib kembali menjadi kecil hanya karena ada yang belum siap melihatmu besar. Kamu tidak wajib menurunkan getaran hidupmu hanya agar orang-orang yang terbiasa dengan dirimu yang lama tidak merasa terganggu. Pertumbuhanmu mungkin mengubah suasana. Pemulihanmu mungkin mengubah hubungan. Kebangkitanmu mungkin membuat beberapa orang menjauh. Tetapi kehilangan yang terjadi karena kamu mulai mencintai dirimu dengan benar bukanlah kehancuran. Itu pembersihan. Jangan lagi melihat dirimu dengan mata masa lalu. Jangan lagi memakai nama yang diberikan oleh luka. Jangan lagi menganggap dirimu hanya sebagai korban dari apa yang pernah terjadi. Kamu lebih dari kejadian yang menyakitimu. Kamu lebih dari penilaian orang yang tidak memahami prosesmu. Kamu lebih dari kegagalan yang pernah membuatmu malu. Kamu lebih dari hubungan yang tidak menghargaimu. Kamu lebih dari hari-hari ketika kamu hampir menyerah. Di dalam dirimu ada ruang suci yang belum selesai dibuka, dan setiap ujian yang kamu lewati sedang memahat pintu menuju ruang itu. Mulai hari ini, berdirilah lebih sadar. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan wibawa. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kejernihan. Bukan dengan keinginan membuktikan, tetapi dengan kesetiaan kepada jalan yang benar. Jika mereka gelisah, biarkan. Jika mereka bertanya-tanya, biarkan. Jika mereka mencoba membaca hidupmu dari jauh, biarkan. Kamu tidak perlu menghentikan langkah hanya untuk menjelaskan cahaya kepada orang yang memilih menutup mata. Teruslah berjalan, teruslah membersihkan hati, teruslah menguatkan batas, teruslah mendengar panggilan batin yang membuatmu pulang kepada dirimu sendiri. Dan sekarang dengarkan deklarasi terakhir ini. Aku tidak akan memadamkan cahayaku hanya karena ada yang takut melihatnya. Aku tidak akan mengecilkan hidupku hanya karena ada yang nyaman melihatku lemah. Aku tidak akan kembali ke pola lama hanya karena beberapa orang kehilangan akses untuk mengendalikanku. Aku tidak akan membenci, tetapi aku juga tidak akan menyerahkan diriku lagi. Aku tidak akan mengejar pembuktian yang melelahkan, karena hidupku sendiri akan menjadi kesaksian. Aku tidak akan membalas dengan racun, karena jiwaku dipanggil untuk menang dengan bersih. Aku tidak akan meminta izin untuk menjadi utuh. Aku tidak akan menunda kebangkitan hanya karena dunia belum siap menyaksikannya. Jiwa terpilih, jika pesan ini menggetarkan sesuatu dalam dadamu, itu bukan kebetulan. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima panggilan untuk tidak lagi meredup. Berlanggananlah agar kamu terus menerima pesan-pesan yang menguatkan perjalanan batinmu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena pesan berikutnya bisa menjadi tanda yang kamu butuhkan pada saat hidup terasa berat. Tulis di komentar, aku muncul dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang diremehkan, seseorang yang sedang diam-diam bertahan, seseorang yang perlu diingatkan bahwa kegelisahan orang lain bukan alasan untuk menghentikan kebangkitannya. Pergilah dengan tenang setelah mendengar pesan ini. Tetapi jangan pergi sebagai orang yang sama. Pergilah sebagai seseorang yang telah mengingat kembali kekuatannya. Pergilah sebagai jiwa yang tidak lagi takut pada pandangan manusia. Pergilah sebagai cahaya yang tidak meminta izin kepada gelap. Karena mulai sekarang, ketika kamu muncul, bukan kamu yang harus gelisah. Yang gelisah adalah semua energi lama yang akhirnya sadar bahwa kamu tidak bisa lagi dipadamkan.